sih. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Kenapa ini kok senyum-senyum? Ada apa? Bapak salah kelas Pak. Hah? Salah kelas. Oh enggak dong. Ya. Bapaknya kan muka lebar. Saya Bapak sudah katakan tadi Bapak tidak berangkat. Baik, Bapak buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, boleh Rehan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya baik Pak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rehan telah memimpin doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Jadi, kayaknya masih ngantuk, belum mandi ya Pinca ini. Bangun jam berapa tadi Pinca? Saya tadi bangun jam 5 Pak. Bangun jam 5. Gimana kabarnya anak-anak? Panas Pak. Panas. Ya tumben ini Oh Pak. iya, Bapak ingin menyampaikan permohonan maaf dari petugas TU karena emang pendingin ruangan kita ini masih bermasalah. Nanti akan ada yang perbaiki. Oke, Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya Pak. Ada yang izin hari ini? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Coba Bapak presensi Pak. Presensi ya? Iya. Anton? Mana Anton? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kamar mandi. Oh, kamar mandi. Andika? Iya. Benny? Nggak ada Pak. Nggak ada juga? Nggak ada sampai kapan Pak? Oh iya. Apa kayaknya Pak? Caca? Hadir Bapak. Hadir. Bentar. Intan? Hadir Bapak. Hadir. Rehan? Hadir. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir Benny ya. Selain itu, ini kenapa? Nggak apa Pak, nggak apa. Tolong perhatikan. Iya Pak. Oke, hadir semua ya, selain Benny ya. Hadir Pak. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin mengajak kalian untuk merefleksi pertemuan di minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Rehan masih ingat? Laporan kayaknya Pak. Apa yang laporan? Laporan Teks laporan. teks laporan. Ya. Bisa kasih tahu apa itu teks laporan secara singkat aja yang kemarin Rehan dapat? Teks laporan itu teks di mana kita membuat teks untuk membuat laporan seperti kayak berita gitu. Oke, baik. Kalau kayak kegiatan juga bisa. Tuh. Yang dijelaskan Caca sudah baik. Ada yang bisa menambahkan satu lagi? Intan? Teks laporan itu adalah teks yang melaporkan suatu kejadian lalu dibuat teks laporan Bapak. Ya, betul. Baik. Dari dua penjelasan teman-teman kalian, si Caca dan Intan, kurang lebih Bapak ingin mengingatkan kembali terkait materi minggu lalu yaitu teks laporan. Teks laporan itu adalah teks yang berisi laporan kegiatan atau sebuah observasi begitu anak-anak. Nah, lalu apa kaitannya Pak dengan pertemuan kita pada hari ini? Jadi dalam teks laporan itu kan harus ada observasi dan menggunakan data-data ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kurang lebih sama. Kita juga memerlukan data yang faktual dan informasi yang valid begitu. Karena kita akan membahas tentang teks eksposisi. Oke. Nah, ini ada dua pertanyaan pemantik. Apa itu teks eksposisi dan bagaimana struktur teks eksposisi itu? Namun sebelum itu, Bapak ingin kalian membentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 3 orang. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Oke, Bapak pantau dalam waktu 1 menit. Silakan kalian berkumpul dengan teman masing-masing.
Sudah semua? Enggak. Sudah. Karena kalian sudah berkumpul dengan masing-masing teman kelompok kalian yang berdasarkan 3 orang, kemudian Bapak ingin kalian Mati Pak. aduh, Bapak ingin kalian silakan keluarkan ponsel kalian untuk pertemuan kali ini. Bapak izinkan silakan keluarkan ponsel kalian, kemudian pindai kode batang yang ada di salin dia. Perwakilan aja apa gimana Pak? Ya, perwakilan saja setiap kelompok. Ya, buka aja. Di dalamnya ada apa? Jadi di dalamnya itu ada sebuah teks. Kemudian kalian diskusikan terkait, bisa Enggak kedetek Pak. Sabar ya Pak. Sabar ya Pak, artinya tentang soalnya. Enggak kedetek Pak. Nggak akan di-tag tuh, Pak. bisa Enggak kedetek Pak. Ya Pak, ada bisa. bisa Jadi bisa. Oke, mohon sebentar ya. Oke, jika sudah, Bapak ingin kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian terkait ini. Apa itu teks eksposisi? Nah, karena di dalamnya ada sebuah teks, gitu. Dan di dalamnya ada teks eksposisi. Jadi dari teks itu silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Apa sih itu sebenarnya teks eksposisi begitu? Ya, sembari kalian berdiskusi, Bapak beri waktu selama 2 menit dari sekarang. Iya Pak, sabar ya Pak, sinyalnya. buka Pak. Nggak bisa. Download PDF ya Pak? Ya, Udah Pak. ya. Sudah dibuka maksudnya Pak. Penyebab dan dampak banjir di wilayah perkotaan. Ya, Terusnya, betul. Pak. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian terkait apa sih itu teks eksposisi, gitu. Dari teks itu, ya kalian diskusikan saja secara singkat, akan Bapak pantau. Intan, dibantu temannya. Iya, ini kan yang menulis Kak. Oh ya, benar. Sembari kalian diskusi, Bapak akan pantau teman yang lain. Oke. Oke. Sudah didiskusikan dengan temannya? Udah Pak. Sudah? Oke, mungkin kalian akan mendapatkan pengetahuan kan? Kemudian ini ada pengertian singkat dari teks eksposisi. Jadi anak-anak, teks eksposisi itu adalah teks non fiksi yang bertujuan untuk menjelaskan atau menginformasikan suatu topik secara singkat, jelas, padat, dan berdasarkan fakta dan data yang objektif. Jadi tadi mengapa Bapak mengaitkan dengan teks laporan? Karena teks laporan kan juga berdasarkan data dan fakta yang objektif kan. Nah, sama saja dengan teks eksposisi. Jadi saling berkaitan. Jadi teks eksposisi dengan teks laporan itu sama ya Pak? Atau sama-sama punya macam itu? Beda. Nah, letak bedanya itu di mana? Di strukturnya. Sebentar ya. Ya Bapak, itu memang pintunya agak susah Bapak. Gitu. Nah, dari pengertian ini ada yang mau ditanyakan? Coba Pak. Cukup? Nah, dari pengertian ini apakah teks yang tadi kalian baca bisa dikategorikan sebagai teks eksposisi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya? Karena Caca? Bapak, karena informasi yang disampaikan itu jelas dan akurat, maksudnya dari segi tempatnya di mana. Di sini kami Jadi dijelaskan bahwa Pak. ya ditemukan di paragraf pertama itu lokasinya di perkotaan yang seperti itu Bapak. Ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Caca dan teman-teman kelompok Caca. Baik. Bapak rasa diskusi kalian sudah baik ya, kelompok Caca, Rehan dan Intan. Nah,
kemudian kita akan bergeser dari struktur teks eksposisi. Materinya maksudnya, materi. Jadi anak-anak, Ini masih dipakai Pak? Atau udah boleh disimpan? boleh disimpan. Jadi anak-anak, teks eksposisi juga memiliki struktur tersendiri. Nah, strukturnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang atau simpulan. Tesis itu apa? Nah, itu dia tesis. Tesis itu adalah pengenalan isu. Jadi dia pembahasan isu secara umum, masalahnya itu apa yang akan dibahas di teks itu. Begitu. Nah, fungsinya apa? Sebagai pengantar, topik, dan dasar untuk informasi selanjutnya. Jadi kayak misalnya tadi di teks itu terkait penyebab terjadinya banjir. Nah, dijelaskan banjir itu apa, begitu. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen. Berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang mendukung tesis. Bagian ini didukung oleh fakta, data, contoh, atau pendapat ahli untuk memperkuat informasi. Jadi kalau di tesis tadi sudah diberikan gambaran umum terkait masalah yang dibahas, misalnya tadi banjir. Nah, di rangkaian argumen ini dia isinya fakta, data, kemudian contoh dari banjir itu sendiri, begitu, untuk memperkuat informasi yang disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu simpulan dari informasi yang telah disampaikan. Jadi setelah tesis kemudian rangkaian argumen yang disampaikan itu simpulannya apa nih yang disampaikan oleh penulis gitu. Tujuannya apa Pak? Agar pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih kuat tentang topik yang dibahas. Begitu anak-anak. Kemudian ayo kita berdiskusi. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Intan? Aku Bapak. Caca? Bapak sangat jelas. Rehan? Aku? Jika tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Boleh Pak. Boleh Pak, silakan. Boleh? Kan tadi kita sudah membahas terkait teks eksposisi. Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Caca. Berarti teks laporan dan teks eksposisi itu sama ya Pak? Karena berdasarkan data ini. Ya. Nah, kemudian kalau ingin bertanya, karena kalian tidak bertanya, apa sih yang membedakan teks laporan dan teks eksposisi? Ada yang bisa menjawab? Ya boleh Caca. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa teks laporan dan teks eksposisi ini sama-sama memiliki struktur yang sama, tapi berbeda di bagian penutupnya. Kemudian ada struktur lain seperti tesis dan dua lagi yang tadi Bapak ucapkan saya lupa. Ya, penegasan ulang. Itu yang membedakannya Bapak. Ya, itu menurut saya Bapak. Terima kasih. Jawabannya sudah baik. Ada yang bisa menambahkan, Rehan? Mungkin sama Pak. Soalnya kan kalau teks laporan ini kan hanya bersifat melaporkan saja Pak, akan tetapi tidak terdapat bagaimana penegasan ulangnya itu Pak. Jadi hanya bersifat laporan saja. Jadi misalnya contoh, saya ingin melaporkan kejadian pada hari kemarin bahwa di Kampung Baru terjadi tabrakan kereta dan juga mobil. Itu hanya bersifat laporan saja Pak. Itu doang Pak. Baik, jawaban dari Rehan juga bagus. Intan sebagai penutup bisa melengkapi jawaban dari teman-temannya. Apa Pak? Kesimpulan. Enggak. Apa yang membedakan teks laporan dan teks eksposisi? Ya. Apa yang membedakan Teks laporan dan teks eksposisi. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dan tadi teman-temannya juga bisa menjawab dengan cukup baik. Bapak rasa Intan juga bisa. perbedaannya Pak? Kalau dari pengertiannya teks laporan itu berisi hasil pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek. Nah, kalau teks eksposisi itu misalnya bertujuan untuk menjelaskan, memaparkan atau menguraikan informasi atau bertujuan untuk memperluas pengetahuan data. Baik, jawabannya sudah baik. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk baik anak-anak, Bapak rasa pemahaman kalian terkait teks eksposisi sudah cukup baik ya. Begitu tadi mulai dari
apa itu teks eksposisi, kemudian strukturnya itu bagaimana, itu Bapak rasa kalian sudah bisa memahami dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait unsur-unsur kebahasaan yang ada di teks eksposisi. Kemudian untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung kepada Bapak. Untuk kali ini Bapak tidak akan memberi tugas. Jadi kalian bisa lebih memahami lagi terkait teks eksposisi itu bagaimana. Baik Pak. Ada yang ingin ditanyakan terakhir? Cukup Pak. Cukup? Baik, jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan Rehan dipimpin untuk doa untuk pembelajaran. Baik teman-teman dan juga Bapak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Rehan dan juga anak-anak. Bapak ingin berpesan tetap jaga kesehatan, kemudian pahami pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian dengan baik, karena kalian sudah memasuki masa-masa akhir di SMA. Kalian kan sudah kelas 12 nih, sebentar lagi akan lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi Bapak berpesan, pikirkan matang-matang apa yang ingin kalian ambil langkah selanjutnya. Iya Pak. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Pak. Ya. Panduan observasi kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nama calon guru Anggi Agustin Prabowo, NPM 231304142, tanggal 30 Oktober 2025, waktu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Topik membaca teks eksposisi semester 5. Pertama, komponen keterampilan memusatkan perhatian. A. Merumuskan tujuan. B. Merumuskan dan merumuskan kembali masalah. C. Menandai hal-hal merumuskan masalah. D. Membuat rangkuman bertahap. Sudah dilaksanakan dan cukup baik. 2. Memperjelas masalah atau urunan pendapat. Terdapat 4, yaitu memparafrase, merangkum, menggali, menguraikan secara detail. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Terdapat 2, yaitu menandai persetujuan dan ketidaksetujuan dan juga meneliti alasannya. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. 4. Meningkatkan urunan siswa. Terdapat 5, yaitu menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan juga memberi dukungan. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Terdapat 3, yaitu meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, menghentikan atau melarang monopoli. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. Yang keenam, menutup diskusi. Terdapat 3, yaitu meneliti pandangan, memberi gambaran yang akan datang dan juga menilai. Sudah dilaksanakan dan sudah baik. Dah. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, panduan pengajaran nomor 6. Nama calon guru Anggi Agustin Prabowo. Respon siswa 1. Seberapa banyak respon Anda dalam diskusi? C. Cukup. Apakah menurut Anda komentar anggota kelompok relevan? C. Kadang-kadang. 3. Apakah menurut Anda ada anggota yang berbicara terlalu banyak? C. Ada beberapa. Yang keempat, apakah Anda mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara? B. Kadang-kadang. Yang kelima, apakah benda-benda yang diperlihatkan oleh guru menyebabkan Anda ingin berbicara? A. Selalu. Yang keenam, apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang dibicarakan? C. Selalu. Yang ketujuh, selama diskusi, apakah Anda mengemukakan ide baru? B. Tidak. 8. Bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi Anda? C. Selalu. 9. Bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru memberikan keterangan tambahan. 10. Apakah tujuan diskusi ini cukup jelas bagi Anda? Ya. Keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, panduan pengajar nomor 6, nama calon guru Anggi Agustin Prabowo. Kriteria, yang pertama, sikap. Terdapat 2, yaitu kerjasama dan juga semangat.
memiliki nilai 5, baik sekali. Yang kedua, urunan terdapat 5, yaitu masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan juga berdasarkan pada urunan sebelumnya, mendapatkan nilai 5, yaitu baik sekali. Yang ketiga, bahasa terdapat 5, yaitu kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, dan juga kewajaran, mendapatkan nilai 5, yaitu baik sekali. Yang terakhir yaitu kesopanan, terdapat 4. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, dan juga yang terakhir menunjukkan sikap yang terpuji, mendapatkan nilai 5, yaitu baik sekali. Itu tadi merupakan hasil observasi keterampilan memimpin diskusi kecil. Nama calon guru Anggi Agustin Prabowo, NPM 2313 041042. Terima kasih.